Apa jadinya jika sebuah rumah besar berada di tengah-tengah pemakaman, di mana pemakaman yang semakin lama akan semakin luas, sehingga membuat rumah menjadi angker. Dulu sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu untuk pemakamannya. Sebelum rumah ini kosong pun, sosok astral yang berada di rumah ini memang sudah sering kali mengganggu warga, hingga akhirnya terjadi sebuah tragedi yang memilukan, di mana salah satu dari anak sang pemilik rumah meregang nyawa dengan cara terjatuh dari lantai 2 rumah ini. Dengan adanya tragedi tersebut semakin menambah keangkeran yang ada di rumah ini. Benar-benar segitu ceritanya, sekitar 15-an. Kosongnya rumah ini ternyata semakin membuat banyak warga yang lewat depan rumah kerap sekali dihantui oleh sosok-sosok astral yang memang sudah tinggal di sini. Bahkan setiap menjelang malam tiba tidak ada satupun warga yang berani melewati area rumah ini karena ternyata warga sekitar pernah dikejar dengan sosok perempuan bergaun putih. Ceritanya lagi lewat di situ, dikejar-kejar, matanya merah. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak misteri dan mitos rumah tua yang sudah terkenal angker hingga memakan korban sebelum area pemakaman ada? Ataukah semua kejanggalan yang terjadi disebabkan adanya pemakaman yang dibangun di area tersebut? Kami mulai memasuki area villa yang sudah terbengkalai selama 10 tahun lamanya. Ruth, ini kayaknya kita udah persis berada di, bisa dikatakan mungkin pembatas juga ya, antara banyaknya makam yang ada di sini dengan villa yang akan kita kunjungi, Ruth. Walaupun saat ini terbilang masih sore, tapi rasanya situasi di sini cukup bikin merinding ya, karena ini mungkin pertama kalinya bagi kita berdua mengunjungi tempat yang notabene-nya dikelilingin sama banyaknya makam di sini. Dan informasi yang aku dapat tentang villa ini, Ruth, udah sekitar mungkin kurang lebih 10 tahun lamanya ini tuh udah terbengkalai. Dan banyak banget tragedi yang pernah terjadi di sini. Makanya aku ngajak kamu ke sini untuk menguak sebetulnya ada makhluk apa aja sih yang ada di sini dan pernah ada kejadian apa aja yang ada di sini. Mau langsung ke sana aja coba ya, yuk. Dan di sini saya merasa ada kerumunan. Jadi ini kayak semacam tempat aula bagi mereka. Dan juga sebagian dari tempat ini itu ada yang dijadikan tempat tinggal oleh mereka. Ada sosok laki-laki, perempuan yang berbalut kain kafan. Jadi sosok-sosok ini adalah sebenarnya jin-jin korin yang berasal dari orang-orang yang dimakamkan di sebelah sana. Oh. Ada juga sosok lain seperti perempuan yang berambut panjang, acak-acakan, dia pakai baju terusan putih. Ada yang wajahnya cantik, tapi ada juga yang wajahnya itu hancur dengan darah menetes di area mulut. Dan ada juga yang lain. Coba kita lebih mendekat kali ya.
Kami pun mulai mendekati sosok-sosok makhluk astral yang sudah menampakkan diri terhadap Rudy. Ini dia. Wow, kalau dilihat dari tempatnya ini udah hancur banget ya. Dapur nih dulunya. Ada yang duduk di situ. Ya? Laki-laki, tapi dia tangan kanannya putus. Sebelah situ. Kenapa, Ruth? Dari makam sini atau? Dia asalnya dari makam sini. Dia dulu korban kecelakaan. Dia salah satu yang dimakamkan di sini. Laki-laki, rambutnya pendek. Terus kemudian dia itu pakai celana warna hitam. Dan ada darah di area sini. Dari bekas kecelakaan yang tangannya mengakibatkan tangannya sampai nggak ada ya, Ruth? Kalau kecelakaannya tahun 2005. Mengganggu nggak dia? Atau dia hanya menempati tempat ini aja? Dia cuma menempati tempat ini aja, duduk-duduk. Terkadang dia pindah-pindah. Nah, ngomong-ngomong, Nat, saya malah ngerasa ada sesuatu yang menarik saya itu dari arah sana dan dari arah sana. Tapi kalau di sana gimana, Ruth? Kamu apa yang kamu rasain? Atau kita mau mendekat aja kali ya? Rasanya sih di sana tuh kayak ada semacam hawa kepiluan. Ada rintihan. Kita lihat lebih detail lagi tentang villa ini. Yuk. Adanya makhluk astral yang sudah berkomunikasi dengan Rudy membuat kami lebih penasaran dengan sosok yang berada di dalam villa. Kami pun melanjutkan penelusuran guna menguak adanya makhluk-makhluk yang sering mengganggu warga. Panas. Panas. Sebelah sini. Panas. Permisi. Panas di sini. Makin ke sini hawanya bukan panas lagi, Nat. Tapi seperti ada kepiluan, kesedihan yang sebentar. Asalnya dari sini. Ada jalan nggak di situ, Ruth? Oh, ada. Permisi. Di mana, Ruth? Kenapa? Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang masih muda. Dia dulu berada di sini. Dulu dia tinggal. Kamu kenapa kayak gitu sih, Ruth? Dia punya penyakit. Kamu kenapa kayak gitu tangannya? Dia kejang. Dia kejang. Dia kemudian dia kehilangan keseimbangannya dan dia jatuh.